Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rina, NIM S1S1210889. Di sini saya akan menjelaskan penerapan aljabar linear dalam bidang informatika terkait dengan tugas ujian akhir semester mata kuliah aljabar linear. Untuk penerapan aljabar linear dalam bidang informatika, di sini saya akan mengambil salah satu penerapannya yakni Cosine Similarity. Cosine similarity adalah metode yang digunakan untuk membandingkan kemiripan dua dokumen atau lebih dengan memanfaatkan vektor. Untuk rumus menghitung nilai cosine similarity menggunakan cos theta. Cos theta sama dengan A dot B diper dengan mutlak A dikali mutlak B atau sama dengan jumlah keseluruhan dari nilai A dikali B diper akar kuadrat dari jumlah keseluruhan A kuadrat dikali akar kuadrat dari jumlah keseluruhan B kuadrat. Dengan cos theta adalah tingkat kesamaan dokumen yang dibandingkan A dokumen pertama, B dokumen kedua. Untuk mengetahui kemiripan dari dokumen yang dibandingkan dapat dilihat dari nilai cos theta dan nilai theta itu sendiri. Untuk cos theta, jika semakin mendekati satu nilai cos theta, maka semakin mirip dokumen yang dibandingkan. Sebaliknya, semakin mendekati 0 nilai cos theta, maka semakin jauh tingkat kemiripan dokumen yang dibandingkan. Untuk theta-nya dalam derajat, jika semakin mendekati 0 derajat nilai theta, maka semakin mirip dokumen yang dibandingkan. Sebaliknya, semakin mendekati 90 derajat nilai theta, maka semakin jauh tingkat kemiripan dokumen yang dibandingkan. Langkah-langkah dalam menghitung cosine similarity. Pertama, menyiapkan dokumen. Dokumen yang disiapkan yakni berupa dokumen-dokumen yang akan dibandingkan. Kemudian preprocessing. Preprocessing meliputi 4 tahapan. Pertama, scaffolding, yakni mengubah dokumen menjadi bentuk standar atau huruf kecil semua dan menghapus angka dan tanda baca yang tidak perlu. Tanda baca seperti titik, koma, garis datar, dan sebagainya. Kemudian preprocessing yang kedua yakni tokenizing, yakni memisahkan kata dalam suatu kalimat dengan tujuan untuk proses analisis teks lebih lanjut. Kemudian stemming. Stemming yaitu proses untuk menemukan kata dasar dari sebuah kata dengan menghilangkan imbuhan. Contohnya seperti membaca. Kita ambil kata dasarnya saja yakni baca. Kemudian tahap terakhir dari preprocessing yakni filtering atau stop word. Filtering atau stop word yakni menghilangkan kata yang tidak penting seperti adalah, kata-kata umum seperti adalah, yang, dan, atau, dengan, oleh karena itu. Kemudian setelah melalui tahap preprocessing terakhir, kita menghitung nilai cosine similarity dengan menggunakan rumus yang sebelumnya tadi. Di sini contoh membandingkan 5 buah dokumen menggunakan cosine similarity. Pertama, menyiapkan dokumen. Di sini dokumen yang saya siapkan ada 5 buah. Dokumen yang saya ambil dari abstrak jurnal di Google Scholar dengan tema implementasi atau penggunaan digital signature atau tanda tangan digital. Nah, untuk dokumen 1 terlihat pada layar. Kemudian dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4, dan dokumen 5. Kemudian masuk di tahap preprocessing. Setelah melalui tahap preprocessing, untuk dokumen 1 maka akan menjadi seperti berikut. Ini kata aman diambil dari kata keamanan. Kemudian rahasia, informasi penting. Di sini hanya kata-kata dasar dan semuanya menggunakan huruf kecil serta tidak ada tanda baca seperti titik koma dan sebagainya. Kemudian dokumen 2 seperti ini setelah melalui tahap preprocessing. Kemudian tahap dokumen 3, dokumen 4, dokumen 5. Kemudian di sini kita akan membandingkan dokumen 1 dan dokumen 2. Di sini
Sini saya akan membandingkan dokumen satu per satu, yakni dokumen satu, dokumen dua, dokumen satu, dokumen tiga, dokumen satu, dokumen empat, dan seterusnya sampai dokumen empat dan dokumen lima. Di sini ada 10 perbandingan dokumen dari 5 dokumen tersebut. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Excel untuk mengetahui berapa kali muncul kata antara gabungan dokumen satu dan dokumen dua. Di sini kita tulis dokumen satu. Kita singkat menjadi D1. Kemudian B, sini D2. Kemudian sini D3, D4, D5. Kemudian kita perluas kolomnya. Setelah itu kita ambil kata dari tahap preposition untuk dokumen satu. Kita ambil kata ini, kemudian kita salin di dokumen satu, di kolom dokumen satu. Kemudian ini dalam satu kolom terdapat banyak kalimat, kemudian kita pisahkan menggunakan tools text to column. Kita pilih yang akan kita pisahkan. Kemudian kita klik finish. Setelah itu kita copy semua kata yang dalam baris kedua ini. Kita copy, kemudian kita jadikan kata-kata menjadi per kolom, bukan lagi per baris. Salin, kemudian kita transpose. Nah, kemudian kata-kata yang satu baris tadi ini kita hapus, karena kata-katanya sudah ada pada satu kolom. Untuk dokumen 2, kita menggunakan cara juga seperti ini. Pertama, kita copy dulu dokumen 2. Setelah itu kita salin di kolom dokumen 2. Setelah itu kita pisahkan. Setelah itu kita ubah baris menjadi kolom menggunakan transpose. Ctrl C. Kemudian kita paste di bawahnya, kemudian kita klik ini. Kemudian di sini muncul transpose. Klik transpose. Kemudian yang di atas ini, yang baris yang ini kita hapus lagi karena sudah ada di pada kolom B. Yang ini dia ke bawah. Kemudian kita hapus. Kemudian dokumen 3 menggunakan cara seperti tadi lagi. Kita pisahkan menjadi kata per baris. Setelah itu kita copy kata yang ada pada baris sebaris ini. Kita ubah menjadi kata-kata per kolom. Kemudian kata yang tadi yang di copy sebaris dihapus. Kemudian dokumen 4. Sama kayak cara tadi.
Kemudian dokumen 5. Sini kita ambil dokumen yang telah melalui tahap preprocessing agar kata-katanya yang dicari yang akan dibandingkan hanya kata-kata pentingnya. Finish. Setelah itu kita copy. Kita hapus. Nah, kemudian untuk tabelnya seperti ini. D1, kata-kata yang ada pada dokumen 1 tadi akan tersusun secara per kolom, yakni aman, rahasia, informasi. D2 juga sebagai berikut, D3, D4, D5. Kemudian kita buatkan tabel untuk perbandingan antara dokumen 1 dan dokumen 2. Sini kita tulis nomor agar kita ketahui berapa kata yang akan dibandingkan untuk dokumen 1 dan dokumen 2. Kemudian di sini daftar kata. Setelah itu di sini dokumen 1. Kemudian dokumen 2. Kemudian kita cari kostetannya. Pertama di sini kita cari dulu nilai D1 dikali dengan D2. Dengan D ini merupakan dokumen. Kemudian kita cari D1 kuadrat. Kemudian D2 kuadrat. Setelah itu, daftar kata ini kita ambil gabungan dari daftar kata antara D1 dan D2. Kita ambil dari kata D1 dulu. Kemudian kita ambil kata-kata atau kalimat dari D2. Copy untuk D2 yang ini. Kita copy di daftar kata yang tadi ini. Nah, kemudian kata-kata ini kan memiliki kata-kata yang double atau duplikatnya. Misalnya ini aman, di sini muncul lagi aman. Nah, untuk mempersingkat atau agar tidak terjadi pendobolan kata, maka kita hapus duplikat katanya untuk ini. Dengan cara kita klik data yang ini, kemudian kita klik ini, remove duplicate, klik, kemudian kita klik yang di bawah ini, continue with the correct selection, kemudian kita klik remove duplicate, dan klik OK. Nah, di sini untuk daftar kata tidak terjadi lagi double kata atau duplikat dari kata-kata yang ada pada dokumen 1 dan dokumen 2. Yang ini merupakan gabungan dokumen 1 dan dokumen 2. Kemudian kita tulis nomornya, ada berapa kata dalam gabungan antara dokumen 1 dan dokumen 2. Nah, untuk gabungan kata dokumen 1 dan dokumen 2 ada 86 kata. Kemudian kita cari apakah kata dari dokumen 1, kumpulan kata-kata ini ada pada daftar kata yakni gabungan dari dokumen 1 dan dokumen 2 menggunakan rumus count if. Kita ambil yang ini, range antara yang ini untuk dokumen 1, patokan dari dokumen 1, apakah kata-kata yang ada di dokumen 1 ini ada pada daftar kata gabungan dari antara dokumen 1 dan dokumen 2. Kemudian ini kita kunci menggunakan F4 agar kata-katanya, agar rumusnya tidak bingung untuk menghitungnya. Kemudian koma, klik kata aman yang ini. Klik kata yang akan dicari. Apakah kata aman ada pada dokumen 1? Jika iya, akan muncul berapa
kali kata aman itu muncul dalam dokumen 1. Klik ini, kemudian jangan lupa balas kurung, setelah itu enter. Nah, ternyata di dokumen 1, kata aman muncul 4 kali. Kemudian untuk menghitung kata rahasia, apakah kata rahasia ini ada di dokumen 1, maka tinggal kita tarik untuk yang ini. Karena sudah kita tulis rumus, karena kita menggunakan Excel, maka secara otomatis akan menghitung nilai yang ada di bawahnya. Di sini kata rahasia muncul 3 kali dalam dokumen 1 untuk untuk kolom dokumen 1 ini. Informasi 6 kali. Kemudian kita lihat sini ada yang 0 karena kata jaringan tidak ada pada dokumen 1. Dan seterusnya seperti ini. Kemudian untuk dokumen 2 masih menggunakan rumus yang sama, yakni countif. Tapi dia yang menjadi patokan adalah dokumen 2. Bukan dokumen 1, karena dokumen 1 telah ditulis di sini, kemudian di sini dokumen 2. Kita ambil semua kata-kata yang ada pada dokumen 2, kita lihat apakah kata-kata yang ada di dokumen 2 ini ada pada daftar kata gabungan antara dokumen 1 dan dokumen 2. Kemudian ini tadi seperti tadi kita kunci menggunakan 4, kemudian koma, klik daftar kata ini. Nah, jika sudah ditulis seperti ini, maka dia akan mencari apakah kata aman ada pada kata-kata atau kalimat yang ada pada dokumen 2. Nah, ternyata kata aman ada muncul 1 kali pada dokumen 2. Nah, untuk mencari kata-kata yang ada di bawahnya, maka kita tinggal tarik seperti ini. Nah, kan secara otomatis untuk baris yang ini akan mengikuti rumus yang tadi, tetapi akan hanya mengubah yang ini. Rahasia, informasi. Di sini kata rahasia pada dokumen 2 muncul 0 kali atau tidak muncul karena di dalam D2 tidak ada kata rahasia. Seperti ini. Kemudian kita hitung perkalian dari dokumen 1 dan dokumen 2. Kita kalikan langsung. Yang ini dikali menggunakan tanda bintang kali ini. Kemudian enter. Kemudian untuk di bawahnya akan mengikut seperti tadi. Tinggal tarik ke bawah. Yakni 3 kali 0, 0, 6 kali 0, 0, 1 kali 1, 0, dan seterusnya. Sampai seperti ini. Kemudian kita cari nilai D1 dikuadratkan. Kita langsung kuadratkan, ini kan D1, kita ambil patokan yang ini. 4. Kita kuadratkan, maka akan menjadi 16. Kemudian untuk nilai-nilai yang di bawahnya, kita tinggal tarik lagi seperti tadi. Maka akan muncul secara otomatis seperti ini. Ini 4 dikuadratkan 16, 3 kuadrat, 9, 6 kuadrat, 36, 1 kuadrat, 1, dan seterusnya. Kemudian untuk D2 sama kayak yang tadi, hanya saja di sini yang menjadi patokan yakni D2 dikuadratkan. Akan muncul seperti ini. Tinggal tarik, maka secara otomatis akan menghitung D2 kuadrat. Nah, kemudian karena rumus cos theta, jumlah keseluruhan dari D1 kali D2 diper akar dari D1 kuadrat, jumlah keseluruhan akar D1 kuadrat dikali jumlah keseluruhan akar dari D2 kuadrat. Maka kita cari total dari ini kan kolom untuk D1 kali D2, ini kolom D1 kuadrat, ini kolom D2 kuadrat. Sini kita tulis total. Nah, untuk mencari keseluruhan hasil jumlah dari D1 dan D2, maka kita menggunakan rumus sum. Yakni yang ini kita tarik tabel yang akan dihitung jumlahnya. Kemudian kita enter. Kemudian untuk menghitung jumlah keseluruhan dari kolom yang ini, yakni kolom D1 kuadrat, kita tinggal tarik ke samping yang ini. Maka secara otomatis muncul perhitungannya, yakni yang ini. 19.131
dan 195. 19 ini merupakan hasil penjumlahan keseluruhan dari nilai D1 kali D2. Yang ini jumlah keseluruhan dari D1 kuadrat. Dan yang ini jumlah keseluruhan dari D2 kuadrat. Kemudian kita ambil tabel ini, kita bawa di file presentasi yang tadi. Kita copy. Kita tindih kontrol. Kita rapikan dulu tabelnya, yakni kita kasih rata di tengah. Kemudian kita format tabelnya yakni seperti ini agar rapi. Kemudian jangan lupa di border agar tabelnya diketahui mana pasangan masing-masing kata. Nah, kemudian kita copy, kita bawa di file presentasi, yakni untuk perbandingan dokumen 1 dan dokumen 2, kita bawa di sini. Tetapi di sini karena kalau kita salin di sini, bukan panjang seperti ini akan tidak terlihat, maka tabel yang ini kita bagi dua agar kata-katanya terlihat jelas. Kita hapus dulu yang ini. Kemudian kita ambil tadi, karena di sini ada 86 atau 88 baris, maka kita bagi dua yang tadi 88, berarti ada 44 dulu yang kita copy. Sampai 44 sini. Kemudian kita bawa yang ini. Kemudian kita ambil sisa yang tadi, kita copy dari sini sampai kita copy di sampingnya. Nah, setelah di copy seperti ini, di sini muncul seperti pada layar. Nah, untuk totalnya D1 kali D2 yakni 19 yang ini. Kita perbesar. Kita beri warna padat. Yang ini untuk mengetahui totalnya. Seperti ini. Jadi total D1 dikali total dari D1 dikali D2 yang ini adalah 19 dan total dari D1 kuadrat yakni 131 dan total dari D2 kuadrat adalah 195. Kemudian kita cari nilai cos theta-nya menggunakan rumus cos theta sama dengan D1 D2 diper mutlak D1 kali D2 atau sama dengan jumlah keseluruhan dari D1 dikali D2 diper akar dari jumlah keseluruhan D1 kuadrat dikali akar dari jumlah keseluruhan D2 kuadrat. Kita masukkan nilai-nilai tadi. Maka di sini kita ambil rumus yang ini. Total keseluruhan dari D1 dikali D2 tadi 19. Kemudian total keseluruhan dari D1 kuadrat yakni 131. Kemudian kita akarkan. Dikali dengan total keseluruhan dari D2 kuadrat. Tadi adalah 195. Nah, kemudian kita akarkan. Kemudian diperoleh akar dari 131 yakni 11,44. Kemudian akar dari 195 yakni 13,96. Kemudian yang 11,44 dikali 13,96 sama dengan 159,70. Maka di sini 19 dibagi
159,70 diperoleh 0,118. Jadi nilai cos tetanya sama dengan 0,118. Kemudian kita cari nilai tetanya. Maka untuk nilai cos theta 0,188, kemudian kita cari tetanya, maka diperoleh 83,2 derajat. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Kemudian kita cari perbandingan dokumen 1 dan dokumen 3. Masih menggunakan cara yang sama seperti tadi. Misalnya ini kita hapus dulu. Kita hapus kata-kata yang ini. Yang kita akan bandingkan di sini dokumen 1 dan dokumen 3, bukan lagi dokumen 1 dan 2. Ini kita hapus. Nah, kita hapus, tetapi yang ini bukan lagi di dokumen 2, yakni dokumen 3. Ini dokumen 3. Ini dokumen 3. Kemudian daftar katanya, berarti dia bukan lagi gabungan D1, D2, tetapi gabungan D1, D3. Karena merupakan gabungan dari dokumen yang akan dicari, yakni D1 dan D3. Kita copy kata-kata atau kalimat yang ada pada D1. Kata-kata yang ada pada D1. Kita copy semuanya, kita bawa di daftar kata yang akan dicari. Kemudian kita copy dokumen 3, kata-kata pada dokumen 3. Kita copy di sini. Karena kata-kata ini masih memiliki kata yang double atau duplikat, maka kita hilangkan duplikat katanya agar mudah dicari ada berapa kali muncul kata-kata gabungan kata-kata ini pada dokumen yang dibandingkan. Seperti tadi kita klik data, kemudian kita klik yang ini remove duplicate. Kemudian kita continue with the current selection, kemudian klik remove duplicate. Nah, otomatis maka akan menghilangkan kata yang double. Jadi kata-kata daftar katanya akan terdiri dari gabungan D1 dan D3, tetapi tidak memiliki kata double. Kemudian kita hitung ada berapa jumlah gabungan kata pada D1 dan D3. Ternyata gabungannya ada 90 kata. Kemudian kita cari D1. Apakah kata-kata gabungan daftar kata D1 dan D3 ada pada dokumen 1 menggunakan rumus seperti tadi, count if. Kemudian kita cari patokannya yang ada pada D1. Kita cari kata pada D1. Kemudian ini kita kunci menggunakan F4 agar perhitungan rumusnya bagi tools Excel tidak membingungkan. Maka kemudian kita klik kata aman. Di sini maksud dari rumus ini seperti tadi. Apakah kata aman ada pada kata-kata yang ada di dokumen 1. Kata aman ini merupakan gabungan dari kata-kata yang ada di dokumen 1 dan dokumen 3. Kemudian kita klik enter. Ternyata kata aman ada 4 kali muncul dalam dokumen 1. Kemudian kita klik begini. Maka otomatis menghitung kata-kata yang ada daftar kata berapa kali muncul pada D1. Daftar kata ini kan gabungan antara D1 dan D3. Kemudian untuk D3 sama menggunakan count if. Tetapi yang menjadi patokan dia adalah dokumen 3 ini. Kemudian kita kunci lagi, koma, kita klik baris yang ada di daftar kata. Kemudian balas kurung, kemudian enter. Di sini menghitung kata aman muncul 3 kali pada dokumen 3. Coba kita cari secara manual.
kata aman. Ini 1, aman. 1, 2, 3. Nah, ternyata betul pada dokumen 3 kata aman muncul 3 kali. Kemudian untuk mencari kata-kata yang ada di bawah kata aman ini, tinggal kita klik ini 2 kali. Maka akan muncul seperti berikut. Kata rahasia tidak muncul pada dokumen 3, yakni ditulis 0 di sini. Kemudian kita perkalikan D1 dan D3 menggunakan langsung dikali menggunakan ini. Kemudian enter, kemudian kita klik 2 kali untuk menghitung secara otomatis baris yang ada di bawahnya. Ini kita buktikan 4 kali 3 sama dengan 12 betul. 3 kali 0 sama dengan 0, 6 kali 0 sama dengan 0. Misalnya lagi kita cari ini. 2 kali 1, 2, ini 12 dari 2 kali 6. Kemudian ada 1 kuadrat. D yang ini. D1 kan yang ini. Kolom yang ini, kita klik yang ini, kemudian kita kuadratkan. Maka di sini kan 4 kuadrat itu 16. Kan menghitung secara otomatis. Berikut pula yang di bawahnya. Ini. Kemudian untuk D3, kita klik yang di bawahnya D3 atau kolom D3. Kita kuadratkan secara otomatis seperti berikut. Seperti ini. Kemudian kita hitung totalnya. Yang ini kan kolom K yang ini merupakan D1 dikali D2. Yang ini D1 kuadrat, yang ini D3 kuadrat. Kita hitung totalnya. Total menggunakan rumus sama seperti D1, D2. Yakni sum. Ini kan kolom K. Berarti tadi yang ada pada baris kedua. Di bawahnya tadi. Kemudian sampai dengan K baris ke 91. Sini kan yang kita cari totalnya untuk kolom K. Kolom K adalah kolom D1 dikali ketiga, D3. Maka secara otomatis akan muncul penjumlahan keseluruhannya yakni 40. Untuk penjumlahan keseluruhan tabel di sampingnya, maka kita tinggal tarik seperti ini. Jadi total keseluruhan dari D1 D kali D2 yakni 40. Total keseluruhan D1 kuadrat 131. Total keseluruhan D3 kuadrat 188. Kemudian kita border ini. Dan kita rata tengah untuk kata-katanya agar rapi. Ke tengah. Border. Kemudian kita buat format tabelnya seperti ini. Kemudian kita kuningkan yang ini. Untuk menandai totalnya seperti ini. Maka ini. Total dari D1 kali D3 40. Total dari D1 kuadrat 131. Total dari D3 kuadrat seperti ini. Kemudian yang ini kita copy dan kita bawa di file presentasi. Kita copy di sini, tetapi tadi kita bagi dua dulu agar tabelnya tidak melebihi kertas atau margin yang ada pada file presentasi. Jika sudah menggunakan 92 baris, berarti kita bagi dua menjadi 46. Dari sini sampai 46. Kita copy dulu yang pertama sampai 46. Kemudian kita bawa di file ini. Kemudian kita copy yang di bawahnya sini
dari sini muncul, kita perbesar dulu. Sini muncul total dari D1 dikali D2, yakni 40, total dari D1 kuadrat sama dengan 2, total dari D1 kuadrat sama dengan 131, dan total dari D3 kuadrat sama dengan 188. Kemudian kita hitung nilai cos θ-nya, rumusnya yang ini D1 dikali D3. D1 mutlak D1 kali D3, jumlah yang ini. Kemudian kita masukkan nilainya, sini 40 dibagi akar dari 131 dikali akar dari 188 sama dengan 40 diper 11,44 dikali 13,71 sama dengan 40 diper 156,84 sama dengan cos θ yakni 0,255. Kemudian kita hitung θ-nya dalam derajat yakni 75,2 derajat. Tahu untuk gambarnya seperti ini. Nah, untuk dokumen 1 dan dokumen 4 masih menggunakan cara yang tadi. Sini langsung saja saya tampilkan hasilnya untuk mempersingkat waktu. Nah, seperti ini. Untuk D1 dan D4, di sini cara-caranya masih menggunakan cara yang seperti tadi menggunakan Excel, maka akan diperoleh seperti ini. Nah, total untuk D1 kali D4 dia sama dengan 23. Sedangkan untuk D1 kuadrat totalnya sama dengan 131. Dan total dari D4 kuadrat sama dengan 127. Untuk tabelnya yang ini, yang daftar kata ini gabungan antara kata yang ada pada D1 dan D4. Kemudian seperti tadi, kita hilangkan duplikatnya, maka akan seperti ini. Ada 69 kata gabungan antara D1 dan D4. Kemudian kita cari cos θ-nya menggunakan rumus yang ini. Kita masukkan nilainya, maka diperoleh cos θ sama dengan 0,178. Nah, untuk nilai θ-nya dalam derajat diperoleh 79,7 derajat. Atau gambarnya seperti ini. Nah, kemudian perbandingan dokumen 1 dan dokumen 5. Langsung saja saya akan tampilkan hasilnya. Cara yang digunakan masih menggunakan cara yang tadi. Nah, untuk dokumen-dokumen yang saya bandingkan ini, menggunakan sama semua dokumen menggunakan cara yang tadi, yakni cara yang pada Excel. Ini daftar kata gabungan antara D1 dan D5. Kemudian kita hitung menggunakan count if untuk D1. Kemudian untuk D5 patokannya yakni kata-kata yang ada di D5 ini. D5 ini. Kemudian D1 dikali D5 masih yang ini. Kemudian D1 kuadrat 16 diperoleh dari 4 kuadrat. Kemudian D5 kuadrat sama dengan untuk kata aman 1 karena diperoleh dari 1 kuadrat. Untuk total dari sum dari D1 dikali D2 ini dia 45 untuk D1 dan D5. Kemudian D1 kuadrat totalnya 131 dan D5 kuadrat totalnya 172. Kemudian kita hitung cos θ-nya, rumusnya seperti ini. Kemudian kita masukkan nilainya sehingga diperoleh nilai cos θ sama dengan 0,3 atau θ-nya 72,5 derajat. Gambarnya seperti ini. Kemudian dokumen 3 dan dokumen 2 dan dokumen 3 perbandingannya. Itu gambarnya, tabelnya seperti ini. Langsung saya masukkan. Caranya masih menggunakan cara tadi. Pokoknya semua caranya masih menggunakan cara-cara menggunakan ini. Pertama tadi kita gabungkan daftar katanya, yakni ini kan dokumen 3, dokumen 2 dan dokumen 3 ya. Berarti kita gabungkan di sini dokumen 2 dan dokumen 3. Kemudian kita hilangkan kata double atau duplikatnya. Kemudian kita hitung ada berapa kata gabungan yang ini. Gabungan daftar kata D2 dan D3. Sini ada 109 kata. Kemudian kita cari D2 menggunakan count if dengan patokan dokumen 2. Kolom pada dokumen 2. Kemudian kita koma pada daftar kata yang ini. Kan secara otomatis dia akan muncul 1. Kemudian D3 menggunakan count if dengan patokan dokumen 3.
Kemudian kita perkalikan di sini 1 kali 3, 3. 1 kali 0, 0. Ini 1 kali 1, 1. 2 kali 0, 0. Kemudian yang ini D2 kuadrat, berarti yang ini dikuadratkan. 1 kuadrat sama dengan 1. Misalnya yang ini 5 kuadrat sama dengan 25. Kemudian untuk D3 kuadrat, ini misalnya 3 dikuadratkan 9. Dan ini 1 dikuadratkan 1. Kemudian yang ini misalnya 6 dikuadratkan 36. Kemudian kita hitung totalnya menggunakan rumus Excel tadi sum. Maka diperoleh total keseluruhan D2 dikali D3 sama dengan 36. Untuk D2 kuadrat totalnya keseluruhannya 195. Sedangkan D3 total keseluruhannya 188. Kemudian kita cari nilai cos θ-nya menggunakan rumus ini. Kita masukkan nilainya sehingga diperoleh cos θ sama dengan 0,187. Untuk θ-nya 79,2. Untuk gambarnya seperti ini. Kemudian dokumen 2 dan dokumen 4. Untuk tabelnya seperti ini. Nah, total keseluruhan D2 dan D4 dia 25. Sedangkan D2 kuadrat 195. Untuk D4 kuadrat total keseluruhan 127. Kemudian kita masukkan dalam rumusnya. Rumusnya yang ini. Kita masukkan nilainya. Maka diperoleh cos θ sama dengan 0,158. Untuk θ-nya 80,9 derajat. Untuk gambarnya seperti ini. Kemudian dokumen 2 dan dokumen 5 untuk tabelnya dapat dilihat langsung seperti ini. Caranya masih menggunakan kayak tadi. Maka diperoleh totalnya D2 dikali D5 sama dengan 36 totalnya. Keseluruhannya. Untuk D2 total keseluruhannya 195. D2 yang ini kan gabungan dari daftar kata D1 dan D5. Ada berapa kali muncul dalam D2. Kemudian D5 kuadrat. Diperoleh totalnya 172. Kemudian kita bandingkan dokumen 2 dan dokumen 5. Di sini saya bandingkan dua-dua dokumen dari dokumen 5. Maka diperoleh ada 10 kemungkinan. Maka untuk rumus cos θ-nya seperti ini. Kita masukkan nilainya, maka diperoleh cos θ sama dengan 0,196. Untuk θ-nya sama dengan 78,7 derajat. Gambarnya seperti ini. Kemudian kita bandingkan lagi dokumen 3 dan dokumen 4. Peroleh tabelnya seperti ini. Untuk total keseluruhan dari D3 dikali D4 sama dengan ini 17. Untuk total keseluruhan D3 kuadrat ini 188. Nah, untuk total keseluruhan D4 kuadrat sama dengan 127. Rumus cos θ-nya seperti ini. Kemudian kita masukkan nilainya. Setelah dimasukkan, maka diperoleh nilai cos θ sama dengan 0,11. Kemudian nilai θ-nya sama dengan 8,7 derajat. Kemudian kita gambarkan kira-kira untuk nilai θ-nya sudutnya seperti ini. Kemudian dokumen 3 dan dokumen 5. Ini seperti ini tabelnya. Karena sudah dijelaskan masih seperti cara yang tadi, maka langsung saja peroleh total keseluruhan D3 dikali D5 yakni 103. Sedangkan total keseluruhan D3 kuadrat sama dengan 188. Dan total D5 kuadrat sama dengan 172. Untuk rumusnya seperti yang di layar, kemudian kita masukkan nilainya seperti ini. Setelah dimasukkan nilainya, diperoleh nilai cos θ yang ini adalah 0,57. Atau nilai θ-nya sebenarnya 55 derajat. Atau gambarnya kira-kira seperti ini, besar sudut θ-nya. Kemudian dokumen terakhir yang dibandingkan, yakni dokumen 4 dan 5. Untuk tabel seperti ini, menggunakan cara yang tadi, maka diperoleh total D4 dan D5 kali D5 sama dengan 11. Total D4 kuadrat 127. Total D5 kuadrat 172. Kita tulis rumusnya, kemudian kita masukkan nilainya. Maka diperoleh cos θ untuk dokumen 4 dan 5 yakni 0,07. Atau θ-nya 85,7 derajat. Kira-kira gambar sudut θ-nya seperti ini. Nah, dari perbandingan antara 5 dokumen tadi diperoleh kesimpulan seperti ini. Kan tadi telah jelaskan, semakin mendekat satu nilai cos θ, maka semakin mirip dokumen yang dibandingkan, mendekati satu nilai cos θ-nya.
Atau sebaliknya, jika mendekati 0, maka cos tetanya tingkat kemiripannya semakin jauh. Atau untuk theta dalam derajat, nilai tetanya dalam derajat, semakin mendekati 0 derajat, nilai theta maka semakin mirip dokumen yang dibandingkan. Sebaliknya, semakin mendekati 90 derajat, maka nilai tetanya semakin jauh tingkat kemiripannya. Jadi kesimpulan dari perbandingan antara dokumen-dokumen tadi seperti ini. Karena telah diketahui bahwa tadi semakin mendekati 1 nilai cos theta, ini kan yang mendekati 1 nilai cos theta, ini kita cari satu persatu. Yang mendekati 1 yang ini mana? Ini kan 0,1 masih jauh, 0,2 masih jauh, 0,1 masih jauh sekali, 0,3 lumayan masih jauh, 0,1 ini 0,1, 0,1. Ini yang paling memungkinkan untuk mendekati 1, yakni 0,57. Maka dapat kita sebut bahwa nilai cos theta 0,57 paling mirip antara perbandingan dari dokumen-dokumen yang ini. Nah, untuk tetanya tadi kan diketahui bahwa semakin mendekati 0 derajat, maka dikatakan dokumen yang dibandingkan tersebut semakin mirip. Atau sebaliknya, semakin mendekati 90 derajat, maka dokumen tersebut dikatakan semakin tidak mirip. Di sini kan yang mendekati 0 derajat, yang ini, 55 derajat. Maka dapat kita simpulkan bahwa dari dokumen 1, dokumen sampai dokumen 5 yang kita bandingkan, diperoleh 55 derajat ini merupakan nilai theta yang paling dekat dengan 0 derajat. Maka kemiripannya dia merupakan dokumen yang paling mirip, yakni dokumen 3 dan dokumen 5. Sedangkan yang mendekati 90 derajat, ini kan 83, 75, 7, berarti ini 777 masih jauh. Sini 8, 8, 88. Tapi di sini untuk satuannya di sini 3, 0, 3, di sini 5. Berarti yang paling mendekati 90 derajat adalah 85,7 derajat. Maka semakin mendekati 90 derajat, maka dokumen yang dibandingkan dapat dikatakan tidak mirip. Maka yang tidak mirip dari gabungan dokumen 1 sampai dokumen 5 adalah dokumen 4 dan dokumen 5. Jadi kesimpulan yang saya peroleh dari dokumen-dokumen saya, semakin mendekati 1 nilai cos theta semakin mirip dengan dokumen yang dibandingkan. Sebaliknya, semakin mendekati 0 nilai cos theta, semakin jauh tingkat kemiripan dokumen yang akan dibandingkan tadi. Sedangkan semakin untuk nilai tetanya semakin mendekati 0, maka semakin mirip dokumen yang dibandingkan. Sebaliknya, semakin mendekati 90 derajat nilai theta, maka semakin jauh tingkat kemiripan dokumen yang dibandingkan. Jadi, dari dokumen yang dibandingkan, dari 5 dokumen yang saya bandingkan tadi, diperoleh kesimpulan, dokumen yang paling mirip adalah dokumen 3 dan dokumen 5. Sedangkan dokumen yang tidak mirip adalah dokumen 4 dan dokumen 5. Peroleh dari tabel kesimpulan yang tadi. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai penerapan aljabar linear dalam bidang informatika, yakni Cosine similarity. Terima kasih.